saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai kepemimpinan. Bagaimana saudara Frit? Apakah siap? Yang pertama itu ada bagaimana kamu mendefinisikan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi ini. Bagi saya, kepemimpinan yang efektif dalam organisasi yang saya pimpin adalah bagaimana saya mampu mengarahkan tim yang saya pimpin sesuai dengan tujuan kebersamaan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di organisasi. Selain itu, bagaimana saya dapat berkomunikasi dengan jelas kepada mereka, mendengarkan saran dan masukan kepada mereka, dan juga memberikan support dan dukungan agar setiap anggota tim dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa visi jangka panjang kamu untuk organisasi ini dan bagaimana kamu mengomunikasikannya kepada tim kamu? Karena saya bergerak di bidang kerohanian Islam, misi saya ialah agar membumikan dakwah, mengenalkan nilai-nilai Islam kepada seluruh pelajar, siswa-siswi muslim yang ada di SMA saya. Nah, dengan itu saya dapat mengenalkan bagaimana indahnya Islam, bagaimana hebatnya Islam, nilai-nilai Islam yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana saya dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota tim saya agar program-program yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan visi yang saya buat. Ialah saya menjabarkan visi dari saya sendiri, lalu bagaimana mengarahkan mereka agar membuat program agar sesuai dengan visi yang saya buat, agar sesuai dengan tujuan organisasi yang saya buat, sehingga visi tersebut dapat berjalan dengan baik. Lalu berikutnya saya akan menanyakan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kamu menghadapi kegagalan atau situasi sulit sebagai seorang pemimpin? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut? Bagi saya, kegagalan ialah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika menghadapi kegagalan, saya berusaha untuk tetap tenang, mengambil ibrah atau hikmah dari setiap kegagalan yang saya alami. Lalu mengevaluasi setiap kegagalan yang telah saya alami tersebut. Sehingga saya dapat belajar pengalaman. Jika saya menjalankan kegiatan ataupun langkah ke depannya, saya tidak mengalami kegagalan tersebut lagi dari buah hasil evaluasi yang telah saya jalankan. Dan bagaimana saya mempelajari kegagalan, bagaimana saya mempelajari pengalaman dari kegagalan tersebut. Setiap orang pasti mengalami kegagalan, tidak ada yang langsung sukses, tidak ada yang berjalan instan. Semua pasti mengalami kegagalan dan kesulitan dalam menjalankan sebuah program atau langkah. Seperti itulah saya memaknai pengalaman dari kegagalan yang dapat. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu mendorong inovasi di dalam tim? Bisakah kamu memberikan contoh inovasi yang telah kamu terapkan yang berdampak positif bagi organisasi? Ketika saya memimpin organisasi Rohis yang ada di SMA saya mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru, saran-saran baru, masukan-masukan baru saya hargai dan saya terima. Agar apa? Agar setiap anggota tim merasa didengarkan, agar setiap ide baru dapat terjalankan dengan baik, dapat menjadi program-program yang setiap tahun tidak melulu itu aja, tetapi dapat terjalankan dengan baik dan juga menuju perubahan dari organisasi yang lebih baik. Selain itu, ada beberapa inovasi yang telah saya terapkan sewaktu saya di organisasi kerohanian Islam, yaitu bagaimana saya menciptakan nilai-nilai sosial, program-program sosial agar jiwa empati, agar jiwa sosial dari anggota tim saya itu dapat dibangkitkan, dapat terbangkitkan, sehingga ketika tamat SMA mereka tidak lagi kaku dengan jiwa sosial, dan juga dengan nilai empati ini mereka dapat menyampaikan apa yang orang lain rasakan, dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga disinilah kita bagaimana belajar bermuamalah atau berhubungan dengan manusia.
ketika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Nah, bagaimana ketika sama-sama berjalan di jalan dakwah, menolong agama Allah, maka niscaya pula Allah akan menolong kita juga. Dengan ayat tersebut, mereka yakin bahwa ketika ada kesusahan, kesulitan,